Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Teman-teman sekalian, pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan anugerah besar kepada kita sekalian, yaitu berupa kesempatan kita untuk bisa mempelajari ilmu agama. Selanjutnya salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Pada kesempatan kali ini saya akan menguraikan beberapa hal terkait mata pelajaran kita, yaitu mapel hadis. Di antara poin-poin yang akan saya bahas yaitu mengenai apa itu hadis, kemudian kitab yang kita jadikan pegangan, berikut pengarangnya, dan terakhir tentang mekanisme pembelajaran mata pelajaran hadis. Yang pertama, karena pelajaran kita ini adalah pelajaran hadis, maka kita perlu tahu sebelum jauh membahas tiap hadis-hadis yang ditulis atau yang dikumpulkan oleh penulis, kita harus tahu apa itu hadis atau hadis Nabi Muhammad SAW. Hadis secara pengertian adalah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, dan sifat-sifatnya. Jadi ada beberapa macam sesuatu ada beberapa pembagian mengenai sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad. Ada yang bersifat qauli, yaitu perkataan, ada yang sifat fi'li, perbuatan, takriri, ketetapan, dan yang terakhir syama'il. Syama'il itu sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Nah, setelah kita ketahui itu, maka secara otomatis objek kajian hadis, mata pelajaran hadis ini adalah pribadi Nabi Muhammad SAW. Lah, keutamaannya apa mempelajari hadis ini? Keutamaan mempelajari hadis Nabi Muhammad SAW adalah hadis sebagai asyraful ulum. Asyraful ulum itu ilmu yang paling agung. Kenapa dikatakan ilmu yang paling agung? Sebab dengan mempelajari hadis kita dapat mengetahui bagaimana cara meneladani Nabi Muhammad SAW. Nah, tujuannya apa? Tujuannya agar kita mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Saya kasih contoh. Misalkan di antara kita ada yang punya cita-cita ingin menjadi pemain sepak bola. Pertama-tama tentu dia harus mengidolakan pemain yang sudah terkenal ahli di dalam sepak bola. Kenapa bisa begitu? Ya sebab dengan meneladani dengan mengidolakan seorang pemain handal, misalkan Ronaldo atau yang lain, maka dia akan melihat bagaimana sih cara pemain yang handal itu bisa sampai pada taraf atau bisa menjadi terkenal dan ahli dalam bidang tersebut. Lah, kita dalam mempelajari hadis ini tujuannya agar mendapatkan kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Kenapa begitu? Karena Rasulullah SAW sebagai utusan Allah, sebagai seorang mulia yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau yang mengetahui bagaimana kita sebagai manusia mendapatkan kebahagiaan di dunia akhirat. Maka melalui kajian hadis ini kita bisa mengetahui tata cara dan bagaimana meneladani Nabi Muhammad, sehingga pada akhirnya dengan keteladanan tersebut
kita mampu, kita bisa mendapatkan, mudah-mudahan bisa mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Nah, selanjutnya mengenai kitab pegangan hadis yang akan kita kaji ke depan, yaitu ditulis oleh seorang ulama yang terkenal dengan sebutan Imam Suyuti. Siapa itu Imam Suyuti? Jadi pengarang kitab yang ada di tangan teman-teman sekalian, yang sudah dipegang teman-teman sekalian, itu ditulis oleh salah seorang ulama yang bernama Imam As-Suyuti. Nama beliau adalah Abdurrahman bin Abu Bakar As-Suyuti. Jadi namanya Abdurrahman, ayahnya Abu Bakar. Ayah Imam Suyuti berasal dari kota Asyut, sebuah kota di negara Mesir. Jadi Suyuti itu dinisbatkan kepada suatu kota yang berada di negara Mesir. Beliau lahir pada tahun 849 Hijriah di Kairo, Mesir. Al-Imam Suyuti telah ditinggal wafat ayahnya sejak kecil. Jadi sejak kecil beliau ini sudah yatim. Ayah Imam Suyuti telah mendapatkan isyarat bahwa sebuah hati akan menjadi ulama besar di masanya. Jadi ini ada kisah mengenai pengarang kitab yang akan kita kaji, bahwa dulu ketika ibunya sedang hamil tua, yaitu ayahnya sebagai orang yang alim, sebagai ulama, itu pada saat itu menjelang kelahirannya membutuhkan suatu kitab, membutuhkan suatu buku. Lah kemudian menyuruh istrinya, menyuruh ibu Imam Suyuti agar untuk diambilkan satu kitab di perpustakaan yang perpustakaan milik beliau. Tiba di perpustakaan tersebut, kemudian ibu Imam Suyuti melahirkan beliau. Makanya dengan begitu beliau disebut dengan Ibnul Kutub. Ibnul Kutub itu artinya anak kitab. Disebut anak kitab karena beliau dilahirkan atau terlahir di perpustakaan. Jadi ibunya melahirkan Imam Suyuti ketika dalam keadaan mengambil kitab di dalam perpustakaan. Lah, sebagaimana tadi dijelaskan bahwa ayah Imam Suyuti itu sudah meninggalkan beliau sejak kecil. Jadi sejak 5 tahun Imam Suyuti sudah ditinggal ayahnya. Tapi kerennya, tapi luar biasanya, beliau belum genap umur 8 tahun sudah bisa menghatamkan hafalan Al-Quran 30 juz. Sebelum genap umur 8 tahun, beliau sudah menghatamkan hafalan Al-Quran 30 juz. Nah, baru kemudian pada fase selanjutnya beliau mulai mempelajari ilmu-ilmu dan menghafalkan ilmu-ilmu bidang-bidang keilmuan lain seperti ilmu nahwu sorof, kemudian ilmu fikih, ilmu usul fikih, dan ilmu-ilmu yang lain hingga yaitu beliau mulai pada umur 15 tahun. Jadi beliau Imam Suyuti ini dikenal sebagai ulama yang ahli di berbagai keilmuan. Tidak hanya ilmu hadis, tidak hanya ilmu fikih, tapi beliau menguasai hadis. Ya, sebagaimana kitab yang kita pelajari ini termasuk kitab hadis. Kemudian ilmu tafsir. Beliau punya kitab namanya Tafsirul Jalalain. Kemudian fikih, kemudian kaidah fikih, usul fikih, dan bidang-bidang keilmuan agama yang lain itu beliau kuasai semuanya. Bahkan di sini disebutkan bahwa karya tulis yang dihasilkan beliau selama masa hidupnya ini, sebagaimana catatan beliau sendiri, itu 300 karya tulis. Sedangkan menurut Ibnu Ilyas, ulama yang lain ada yang mengatakan beliau tuh punya karya tulis sebanyak 600. Ada yang mengatakan 500. Artinya apa? Artinya waktu beliau atau
waktu yang beliau miliki itu tidak mungkin disia-siakan. Artinya diisi dengan sesuatu yang bermanfaat, belajar, menulis, mengaji, dan seterusnya, menghafalkan, begitu seterusnya. Maka dengan begitu bisa dikatakan atau beliau itu menghabiskan seluruh waktunya untuk mengajar, belajar, menulis, dan seterusnya. Yang intinya semua hal yang dilakukan untuk mengisi waktu-waktu kosongnya adalah hal-hal yang bermanfaat. Nah, beliau ini Imam Suyuti meninggal pada tahun 1911 Hijriah, yang mana beliau wafat pada umur 60 tahun. Pada umur 61 tahun. Jadi dengan hanya umur 61 tahun, beliau sudah bisa menghasilkan karya tulis sebanyak 600 karya tulis. Nah, ini yang perlu kita teladani dari beliau, penulis atau yang penghimpun hadis-hadis yang akan kita pelajari. Jadi beliau tidak membuang waktunya sedikit pun dengan sesuatu hal yang tidak bermanfaat. Sebelum umur 8 tahun, genap 8 tahun, beliau sudah bisa menghatamkan hafalan Al-Quran 30 juz, dan seterusnya, dan seterusnya. Lah, kitab yang kita pelajari itu berjudul Kitab Lubabul Hadis. Jadi nama kitab yang kita pelajari yang ada di hadapan teman-teman adalah Kitab Lubabul Hadis. Artinya lub itu pilihan. Lubul Hadis itu hadis-hadis pilihan. Jadi dalam Kitab Lubabul Hadis ini adalah kitab yang berisi 40 bab. Di dalam kitab Lubabul Hadis ada 40 bab, dan tiap bab pada umumnya memuat 10 hadis. Sehingga kalau di total 40 bab, tiap babnya 10 hadis, maka total hadis yang ada di dalam kitab Lubabul Hadis adalah ada 400 hadis, perkiraan begitu. Perkiraan ada 400 hadis. Lah, materi yang dipilih oleh Imam Suyuti dalam kitab ini adalah materi-materi pilihan tentang sesuatu yang seharusnya dilakukan oleh setiap muslim, dan sesuatu yang seharusnya atau semestinya dihindari oleh setiap muslim. Artinya hadis yang akan kita pelajari ke depan ini memuat tuntunan atau tuntunan dalam keseharian kita, baik itu berupa ucapan, perbuatan, dan seterusnya. Artinya dengan kitab ini kita diharapkan bisa mengambil manfaat, bisa menerapkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, selanjutnya terakhir, ini mengenai mekanisme pembelajaran. Ini perlu diperhatikan bersama. Jadi sebelum belajar, setiap teman-teman kelas 8 harus memiliki kitab Lubabul Hadis. Ya, jadi semuanya harus punya kitab Lubabul Hadis, dan sebelum belajar juga dipersiapkan buku alat tulis ada yang diperlukan. Nah, ketika belajar ketika jam pelajaran hadis, apa yang perlu dilakukan teman-teman siswa? Yang pertama yaitu mengamati, memahami, dan menyalin arti ke dalam kitab masing-masing. Jadi apa yang saya sampaikan di dalam video itu disalin maknanya ke dalam kitab masing-masing. Berikut nomor 2 tentang keterangan yang disampaikan itu juga dicatat di samping-samping kitab Lubabul Hadis. Dan yang terakhir, bila ada pertanyaan atau persoalan atau hadis-hadis yang belum bisa difaham, maka saya harap teman-teman sekalian untuk tidak malu-malu menanyakan hadis-hadis yang belum difaham tersebut. Lah, mengenai penilaian, ini nanti ada beberapa tugas yang saya berikan kepada teman-teman di dalam pelajaran hadis ini. Yaitu diantaranya akan saya berikan
pilihan-pilihan hadis-hadis pilihan yang harus dihafalkan oleh setiap siswa. Jadi setiap bab itu kemungkinan ada sekitar 2 atau 3 hadis yang harus dihafalkan oleh setiap siswa. Lah, penilaian yang kedua, itu saya akan melihat atau ngecek, mengoreksi setiap kitab siswa, apakah betul-betul sudah ada salinan maknanya. Nah, kalau nggak ada, ini nanti pengaruh pada penilaian baik ujian tengah semester ataupun penilaian akhir semester. Jadi sebelum ujian nanti akan saya lihat semuanya, akan saya lihat apakah teman-teman mengikuti pelajaran yang saya berikan dan kitabnya apakah diberi makna. Lah mengenai pelanggaran, poin-poin pelanggaran, nah ini yang perlu juga teman-teman perhatikan, bukan untuk apa-apa tapi untuk kedisiplinan kita sekalian. Kita belajar diharapkan bisa semakin pintar, semakin alim, tapi juga semakin disiplin, semakin memperhatikan waktu yang kita miliki. Lah pelanggaran itu mengenai poin pelanggaran yang berakibat pada pemberian poin, itu yang pertama keterlambatan siswa. Apalagi kalau tidak masuk tanpa izin. Lah yang kedua mengabaikan tugas. Yang kedua mengabaikan tugas. Itu saya kira poin-poin penting yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini, yaitu yang pertama tadi mengenai apa itu definisi hadis, yaitu teman-teman pahami dengan baik. Kemudian mengenai penulis atau penghimpun hadis, yaitu Al-Imam Suyuti. Berikut biografinya. Kemudian mengenai kitab Libabul Hadis, dan yang terakhir ini juga yang tidak kalah penting juga mengenai mekanisme pembelajaran yang meliputi penilaian, pelanggaran, dan seterusnya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.